Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bahas prediksi soal ketiga ke 2022 terkait dengan kompetensi manajerial. Ini untuk semua formasi boleh ya. Oke, lanjut ya. Kalau kemarin kita membahas seputar integritas, maka kali ini kita membahas seputar poin kerjasama. Nah, tips memilih jawaban untuk di poin kerjasama itu ya, kita harus ingat-ingat bahwa ASN yang baik ini ia akan semangat untuk mengerjakan tugas secara tuntas ya, efektif dan juga efisien juga. Kemudian bekerja dengan senang hati bersama tim, kita tidak egois bekerja sendiri ya, harus bekerja bersama-sama. Kemudian saling membantu demi visi instansi ya, visi kerja dari instansi tersebut ya, kita harus saling membantu. Kemudian menghargai setiap keputusan tim. Ya, ini adalah tips memilih jawaban untuk manajerial. Oke, kita langsung ke soal pertama. Pada rapat kerja yang diselenggarakan secara terbatas, saya mengajukan suatu usulan di forum rapat tersebut. Namun, usulan itu dikritisi oleh atasan saya dengan alasan usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah, nah ini ya, ketika kita mengusulkan sesuatu, kemudian usulan tersebut dikritisi ya, dikomentari oleh atasan karena kurang tepat itu. Nah, apakah yang akan kita sikapi ya? Apa sikap kita? A. Kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya itu hal yang memalukan. B. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. D. Usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi bagi saya. Jawabannya teman-teman. Oke, nah ini jawaban yang paling tepat ya, yang punya poin keempat. Oke, kita lihat nih. Nah, kalau pilihan pertama ya, pilihan A itu kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya itu hal yang memalukan. Masuk ke dalam skor yang paling rendah, skor 1. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kecewa ya. Kecewa itu adalah hal yang wajar ya. Kecewa itu adalah hal yang wajar dan kita tidak usah menganggapnya berlebihan ya, sehingga membuat kita merasa malu ya. Itu merasa kita, kok ini memalukan sekali untuk kita. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Ditolak itu sudah biasa ya, kecewa itu sudah biasa dan tidak usah berespon secara berlebihan ya. Kemudian yang B, saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Nah, ini masuk ke skor kedua. Kenapa? Nah, kalau kita mencari upaya pembenaran terhadap usulan yang kita ajukan itu boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau misalkan kita masih bersikeras padahal dianggap memang ada yang lebih baik dari itu, maka itu adalah hal yang kurang tepat ya, sehingga tidak usah kita juga berlebihan dalam mengupayakan bahwa usulan kita itu harus diterima. Kemudian yang ke-C ya, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Nah, ini adalah solusi ya paling tepat untuk kasus tersebut. Ketika kita usulannya ditolak, maka mungkin ini usulan kita kurang tepat, maka kita harus segera mencari alternatif usulan lain. Itu hal yang paling tepat kita lakukan. Kemudian yang D ya, usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi bagi saya. Nah, ini masuk ke dalam skor ketiga. Kenapa? Karena kita memang sudah menerimanya bahwa usulan itu Oke, usulan ditolak itu memang wajar ya, kecewa itu memang wajar. Akan tetapi kalau misalkan kita stuck menerima saja dan tidak mencari solusi alternatif lainnya, maka itu juga kurang tepat ya, dan kurang kreatif juga. Oke. Soal kedua, pada sebuah diskusi dengan tim kerja yang terdiri dari rekan-rekan kerja Anda di kantor, biasanya saya adalah A. Pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi, B. Lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya, C. Jika perlu bicara maka saya utarakan, jika tidak maka saya cukup mendengar, D. Selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Oke, pasti teman-teman akan memilih yang ini ya, selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Kenapa? Karena memang yang diprioritaskan di ASN itu memang mereka-mereka yang aktif juga ya, tidak hanya aktif dalam bekerja, tetapi juga aktif memberikan pendapatnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini ya, yang di poin A ya, ini skornya 1, mendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi ya. Nah, ini tidak ada partisipasi, sedangkan di poin kerjasama itu yang pertama adalah kita wajib berpartisipasi aktif ya dalam memajukan untuk visi instansinya tersebut ya. Kalau kita hanya mendengar dan juga mengamati saja, nah ini masuk ke dalam skor pertama ya, skor paling rendah. Kemudian yang B, lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya. Nah, ini lebih baik dibandingkan tadi ya di skor pertama. Kemudian jika perlu bicara maka saya utarakan. Jika tidak maka saya cukup mendengar, ini di poin C. Nah, ini juga bagus ya dibandingkan dengan poin A maupun poin B ya. Nah, kemudian selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Nah, ini yang paling diharapkan ya, berpartisipasi aktif dalam diskusi ya, skor paling tinggi. Oke, selanjutnya soal ketiga. Jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka, nah ini adalah posisi kita sebagai pemimpin ya. Apa yang kita lakukan? A. Saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. B. Saya akan memberhentikannya dengan segera. C. Saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Ya. Oke, jawabannya teman-teman. Nah, ini ya, saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Kita lihat. Ini ya.
Yang poin A, saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. Nah, memang ini bagus juga ya, kan, tetapi kalau misalkan kita tidak membimbingnya juga ya, hanya menyuruhnya saja gitu, kamu harus tingkatkan kemampuanmu, maka nanti resikonya saya akan berhentikan itu. Nah, itu boleh saja sebagai pemimpin seperti itu, akan tetapi lebih baik memang kita kasih arahan juga ya. Yang ke B, saya akan memberhentikannya dengan segera. Nah, ini sangat tidak toleransi sekali ya, akan memberhentikannya dengan segera tanpa adanya usaha dari pemimpinnya sendiri untuk memperbaiki hal tersebut ya, memperbaiki untuk meningkatkan kemampuan si bawahannya. Kemudian yang ke C, saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. Nah, ini mungkin maksudnya bahwa kita menjadi atasan dalam suatu unit, ada atasan kita lainnya ya. Nanti kita meminta atasan kita paling atasnya itu untuk memindahkannya ke unit lain. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena itu menghindari sebuah masalah ya. Maka yang tepat adalah yang pilihan D ya. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini lebih bijak untuk hal yang pertama dilakukan ketika kita tahu bahwa bawahan kita itu memiliki kompetensi yang lebih rendah ya. Oke. Soal keempat, tim kerja Anda sedang mengerjakan suatu proyek yang penyelesaiannya baru mencapai 60%. Atasan Anda memberikan proyek baru dengan batasan waktu yang sama dengan proyek pertama. Maka yang akan tim Anda lakukan adalah A. Berkomitmen untuk menolak proyek tersebut. B. Berunding dengan atasan untuk menambah orang. C. Bersatu padu untuk mengerjakan kedua proyek sesuai batasan waktu yang diberikan. D. Mengerjakan kedua proyek tersebut secepat mungkin. Ini apa jawabannya teman-teman? Oke, kita pilih yang C ya. Bersatu padu untuk mengerjakan kedua proyek sesuai batasan waktu yang diberikan. Berkomitmen untuk menolak proyek tersebut. Nah, ini adalah pemimpin yang menggambarkan dia tidak memiliki prinsip dan dia takut dengan masalah ya. Jadi dia langsung menolak proyek tersebut tanpa mempertimbangkannya. Maka kita masukkan ke dalam skor paling rendah, ini skor 1. Kemudian yang kedua, yang B, berunding dengan atasan untuk menambah orang. Nah, ini juga salah satu solusi, tetapi untuk menambah orang harus pertimbangan banyak juga ya. Maka ini masukkan ke skor kedua. Kemudian yang ke C, bersatu padu untuk mengerjakan kedua proyek sesuai batasan waktu yang diberikan. Nah, ini adalah pilihan yang paling tepat. Kenapa? Kalau kita bekerja bersama-sama, ini adalah pilihan yang paling tepat. Kemudian yang kedua, mengerjakan kedua proyek tersebut secepat mungkin. Nah, ini juga bagus ya, kan, tetapi cepat-cepatannya jadi asal-asalan nanti hasilnya itu. Maka yang tepat adalah memang kita harus saling membantu, saling bersatu padu untuk mengerjakan kedua proyek tersebut. Oke, lanjut ke soal kelima. Saat saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya akan apa? Ya, jadi teman-teman misalkan ada rekan teman-teman yang sedang sakit ya, tiba-tiba diminta untuk menggantikannya secara mendadak. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? A. Mempelajari tugas tersebut sebelum menerimanya. B. Dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. C. Mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut. D. Mencarikan teman lain untuk menggantikannya. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang paling tepat adalah dengan segera menyanggupi ya untuk menggantikannya. Ini paling tepat. Nah, di poin ke A itu mempelajari tugas tersebut sebelum menerimanya. Memang benar ya, kita harus mempelajari tugas tersebut sebelum menerimanya. Ini juga memang benar, tetapi kalau misalkan secara mendadak dan itu harus segera mungkin dilaksanakan, dan kita harus juga mempelajari tugas tersebut secara cepat, ya langsung menyanggupinya. Kemudian untuk B, ini pilihan yang paling tepat, dengan segera menyanggupi untuk menggantikannya. Ini adalah pilihan yang paling tepat, karena kita sudah memiliki kemampuan keahlian ya. Kita tahu batasan rekan kita itu tugasnya semana gitu ya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman beda pendapat, silakan teman-teman bisa komen ya di kolom komentar. Apa yang mungkin teman-teman condong ke A ataupun ke B ya. Kemudian yang ke C, mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut. Ini juga memang benar, kita juga harus mempertimbangkan, tetapi harus secara cepat ya. Pertimbangkan itu lebih baik ditolak ataupun disanggupi ya, gitu. Dan mencarikan teman lain untuk menggantikan. Nah, ini juga skornya paling rendah. Kenapa? Karena di dalam poin bekerja sama kita harus juga ingat bahwa harus saling membantu antar rekan kerja ya untuk mencapai visi instansi. Nah, itu kuncinya ya. Maka kita harus siap sedia untuk segera menyanggupi menggantikan teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Itu adalah pilihan yang paling tepat. Oke, teman-teman semua, untuk part kedua kita cukupkan dan akan kita lanjutkan ke part berikut.